Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga kita sehat selalu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita hening sejenak untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu, kita membahas KD 3.1 dan 4.1. Dari KD 3.1 dan 4.1, kita akan masuk ke bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Dari bab ini, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Yang kelima, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang keenam, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Coba perhatikan, di sini ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar wilayah perairan atau lautan. Yang kedua, gambar pemukiman penduduk. Yang ketiga, gambar wilayah dataran tinggi. Apa yang bisa kalian peroleh dari gambar ini? Ketiga gambar ini merupakan contoh ruang. Apa itu ruang? Ruang merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik berbeda-beda. Tidak ada di wilayah permukaan bumi yang memiliki karakteristik sama persis dengan wilayah lainnya. Kondisi ini menyebabkan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki masing-masing daerah. Dengan demikian, tidak ada daerah yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Setiap daerah akan saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Jadi, dapat disimpulkan, interaksi antar ruang adalah hubungan yang terjadi antara ruang dengan ruang yang lainnya. Interaksi antar ruang dapat berupa perpindahan barang dan jasa, manusia, atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dan jasa disebut transportasi. Interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan manusia disebut mobilitas sosial. Sementara interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan informasi disebut komunikasi. Interaksi antar ruang dipengaruhi oleh yang pertama, kondisi saling melengkapi. Sebagai contoh, wilayah A merupakan penghasil atau surplus sayuran. Sementara wilayah B merupakan wilayah
penghasil ikan atau surplus ikan. Kedua wilayah tersebut memiliki komoditas yang berbeda, sehingga kedua daerah tersebut akan melakukan interaksi supaya kedua daerah tersebut bisa sama-sama saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara dapat terjadi jika suatu wilayah menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan dari wilayah lain. Sebagai contoh, wilayah A surplus sayuran atau penghasil sayuran, sedangkan wilayah B surplus ikan atau penghasil ikan. Di sini ada wilayah C. Wilayah C yang juga merupakan wilayah penghasil ikan atau surplus ikan. Karena wilayah A dan B jaraknya lebih jauh dibanding antara wilayah A dan wilayah C, sehingga mengakibatkan interaksi antara wilayah A dan wilayah B itu menjadi lemah. Sementara karena jarak antara wilayah A dan wilayah C itu lebih dekat, akan mengakibatkan interaksi yang semakin kuat di antara kedua wilayah tersebut. Yang ketiga, kemudahan transfer. Kemudahan transfer ini terjadi karena adanya didukung oleh sarana dan prasarana. Sebagai contoh, kita bisa memperhatikan gambar di sini. Wilayah Bandung itu merupakan penghasil sayuran, sementara wilayah Indramayu dan Cirebon ini merupakan wilayah penghasil ikan. Di sini antara Bandung dan Indramayu terjadi suatu kondisi di mana terjadinya kerusakan sarana prasarana. Di sini adanya jembatan yang putus di gambar ini. Sementara untuk wilayah Bandung dan Cirebon, untuk kondisi sarana prasaranya sangat baik, sehingga akan mengakibatkan interaksi antara Bandung dengan Cirebon lebih kuat dibanding interaksi antara Bandung dan Indramayu. Interaksi antar ruang itu akan mengakibatkan perubahan-perubahan, seperti berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Sekarang ini banyak kita menjumpai pasar-pasar modern. Ini merupakan salah satu bentuk perubahan akibat adanya interaksi antar ruang. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Lahan-lahan yang dulunya digunakan sebagai pemukiman, sebagai lahan pertanian, sekarang sudah banyak digunakan sebagai wilayah pembangunan gedung-gedung tinggi atau apartemen. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Kalau dulu belum ada mata pencaharian di YouTube, sekarang sudah sangat banyak sekali orang yang menghasilkan uang dari YouTube. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Ini sebagai contoh, sudah majunya dalam hal kondisi jalan atau jembatan. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Yang keenam, perubahan komposisi penduduk. Di sini digambar kita bisa memperhatikan penduduk di Indonesia itu banyak terdapat etnik atau suku-suku bangsa. Untuk materi hari ini cukup.
Dan sebagai bukti kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, silakan kalian komen dengan menuliskan nama, kelas, komentar atau pertanyaan jika ada. Dan untuk tugas, silakan diperhatikan di Google Classroom. Terima kasih dan tetap semangat.